Kalau Anda merasa bahwa Anda tidak bisa diampuni oleh Allah, Allah gak tambah seneng. Iki lo tawadhu. Enggak. Tawadhu itu bukan begitu caranya. Husnudzon kepada Allah itu harus. Aku elek, tapi ada Nabi Muhammad yang mau memberi saya syafaat di yaumil qiyamah. Itu boleh. Siapa yang mau ngejak kita ke surga? Nabi Muhammad. Apa jenengan, apa kita ini pantas masuk surga? Karena Nabi Muhammad, iya, saya boleh masuk surga. Karena dari amalmu, amalku gak tutup. Nek ngono gak usah amal, ya gak ngono rek. Lah amal kan percuma. Amal gak bawa bisa gini. Allah memerintahkan kita beramal itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tuh kepingin tahu mana yang mau benar-benar beramal kepada Allah. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Vertizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Nabi cap Allah, padahal Nabi Muhammad seperti itu. Ganteng iyo, tingginya hampir 190 meter. Sentimeter. Nek kalau sing keliru seneng kabeh heran aku. 190 cm. Pundaknya ini gede, Bu. Orangnya ganteng, rambutnya sekian. Ya, alisnya ini luar biasa. Makanya di tiba itu dikatakan aliful anfi, mimiul fami, nuniul hajib. Itu sifatnya Rasul. Irungnya kayak alif, bukan kayak wow. Atau seperti ba, huruf ba, bukan. Rasulullah itu irungnya seperti huruf alif. Mimiul fami. Anda kalau tahu huruf mim itu yang tidak gandeng, dia itu kalau separuh, itu seperti separuh bibirnya Rasul, jelirit begini. Nuniul hajib, alisnya seperti huruf nun. Nah ini yang perlu diluruskan dulu. Nun dulu, nun jauh di sana. Kenapa dikatakan nun jauh? Karena nun itu dulu ada, tidak sama dengan nun sekarang. Nun sekarang kan begini terus ada titik dulu. Nah kalau Anda baca sejarah itu terus dikatakan nuniul hajib, alisnya kayak nun. Ya apa kan misalnya? Nun dulu itu seperti huruf ro, tapi kalau ro ke bawah, ini ke samping. Anda tahu huruf ro itu kan begini, terakhirnya kan jelirit cilik. Ro itu kan akhirnya cilik. Seperti, nah kalau ro itu begini, ro itu kalau dari jenengan kan begini, ro itu ya, gini kan, ro. Tapi kalau dia begini, jadi seperti alis. Alisnya begini, pucuknya cilik, itu alisnya Rasul. Nun dulu itu bentuknya seperti ro yang horizontal, bukan vertikal. Understand? Understand? Jadi alisnya Rasul jelirit, ganteng iya, rahmat iya, sayang kepanjenengan iya. Tapi kita ini yang ke Nabi Muhammad bagaimana? Kita ini ke Rasul bagaimana? Makanya saya senang sama Mas Nanang dan bolo-bolonya yang ada wakaf untuk masjid, kemudian tempatnya dipakai pengajian. Ini dibanggakan Rasul ini. Kita ini harus memberi sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW. Pimpinan ceramah anak sama antum apa anak dok? Enggak sing genah. Loh, sing genah. Itu lebih biasa betul. Oh iya. Sopo aku. Ya, bayangkan Nabi Muhammad SAW duduk dengan sahabatnya. Ya, duduk dengan sahabat. Tahu-tahu nangis. Lah sahabat ini sama Rasul itu rasanya luar biasa. Jadi kalau Rasulullah nangis, maka semua nangis. Kalau Rasulullah tersenyum, walaupun susah, sahabatnya tersenyum semua. Kalau Rasulullah susah, semua susah. Jangankan Rasulullah nangis, Rasul diam aja, sahabat itu bingung sudah. Kok meneng Kanjeng Nabi? Nangis sudah. Satu ketika Rasulullah itu sholat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam sebentar. Biasanya kan zikir dulu. Tahu-tahu berdiri mulai. Itu sahabat sudah ada yang pingsan, ada yang nangis sudah. Kok tumben Rasulullah begini? Saking cintanya sahabat itu seperti itu. Kalau kita imamnya cepat, alhamdulillah nggak boleh bisa kan begitu. Ini Rasulullah pulang, ini orang sahabatnya ini nangis. Apa Rasul begitu? Ternyata tidak lama Rasulullah balik. Rasulullah mengatakan, mohon maaf saya tadi tidak sempat nemeni kalian zikir karena tadi saya ingat ada uang di rumah saya dan saya tidak mau tidur di malam hari. Uang itu masih ada di dalam lemari.
Itu Nabi Muhammad begitu. Harus saya berikan ke fakir miskin. Ya sama orang Jogja kurang lebih. Nek bengi duwe saya dorong mlebu bank itu bingung kabeh. Rasulullah tidak. Setiap malam uangnya harus nol, saldonya harus kosong untuk sedekah ke orang lain. Rasulullah duduk dengan sahabat, kemudian nangis. Ma yubki ya Rasulullah, apa yang membuat engkau nangis wahai Rasul? Beliau mengatakan wa syauqa ila ikhwani, aku alangkah rindunya dengan saudara saya. Sahabat itu delok-delokan. Alasna bi ikhwani ya Rasulullah, bukankah kita ini sahabatmu ya Rasul? Kan nonton. Lah kita ini siapa wahai Nabi? Kita ini siapa? Bukankah kita ini saudaramu? Kata Nabi Nabi, la bal antum ashabi. Tidak, kalian ini sahabat saya. Ikhwani, saudara saya itu yang datang setelah saya. Yang datang setelah saya. Tidak pernah ketemu saya, tapi mereka beriman kepada saya dan akan memberikan segalanya untuk saya. Itu saudara saya. Itu yang jenengan ini yang dirasani sama Nabi Muhammad SAW. Pernahkah jenengan diam dan nangis untuk Nabi Muhammad SAW? Pernahkah jenengan diam terus, ya Allah saya rindu ke Rasul terus nangis? Saya tidak yakin. Wong putune gak tahu nangis. Saya ini golongannya orang yang gak gampang nangis. Kita itu jarang nangis untuk Rasul, itu jarang. Padahal Rasul nangis untuk panjenengan. Padahal pertanyaannya, mana yang butuh, kita ke Rasul sama Rasul ke kita? Kan kita ke Nabi Muhammad yang butuh. Siapa yang berani mengatakan bahwa saya akan masuk surga dengan amal? Tidak ada yang berani. Tidak ada kata-kata atau postcard from heaven yang menjadikan Anda tahu bahwa amal Anda ini diterima. Siapa yang tahu bahwa sholat duha jenengan tadi pagi itu diterima sama Allah? Tidak ada. Siapa yang mengatakan bahwa sedekah jenengan itu diterima oleh Allah? Siapa yang mengatakan bahwa zuhur jenengan tadi sholat itu diterima sama Allah? Tidak ada yang tahu. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Siapa yang pernah memberitahu kepada Anda bahwa dosa Anda itu jumlahnya sekian? Tidak ada yang tahu. Kita ini benar-benar orang yang tidak tahu apapun. Saya tidak tahu dosa saya berapa, saya tidak tahu pahala saya berapa. Maka bolehkah saya husnudzon saya ini masuk surga? Boleh. Bondonekan. Boleh tidak saya merasa bahwa saya ini insya Allah dilebokno swarga sama Gusti Allah? Itu boleh. Jangan begini, aku wis neraka. Itu tidak boleh begitu. Itu Allah tidak senang sama potongan orang yang seperti itu, potongan jahitan seperti itu Allah tidak senang. Kalau ada orang merasa bahwa saya ini gak kira Islam, saya dulu zina iyo, judi iyo, minum iya, nyolong duit bapak iyo, ya, nyolong sandal wae Jumatan iyo, saya dulu tuh ahli maksiat. Apa kira-kira aku sih disepuro sama Allah? Sepertinya tidak bisa. Itu dosa besar seperti itu. Itu dosa kenapa? Karena Allah sudah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Allah mengatakan, "Wahai hambaku yang sudah kebacut." Tahu kebacut? Terlanjur kebabas maksiat. Ya, yang sudah kebacut maksiat, yang sudah terlalu banyak maksiatnya, perintahnya Allah apa? La taqnatu. Jangan sekali-kali kamu putus asa dari saya. Berarti kalau ada yang putus asa dari Allah, hukumnya haram. Understand? Kalau Anda merasa bahwa Anda tidak bisa diampuni oleh Allah, terus Allah gak tambah seneng, iki lo tawadhu. Enggak. Tawadhu itu bukan begitu caranya. Husnudzon kepada Allah itu harus. Aku elek, tapi ada Nabi Muhammad yang mau memberi saya syafaat di yaumil qiyamah. Itu boleh. Siapa yang mau ngejak kita ke surga? Nabi Muhammad. Apa kita ini pantas masuk surga? Karena Nabi Muhammad, iya, saya boleh masuk surga. Karena dari amalku gak tutup. Nek ngono gak usah amal, ya gak ngono rek. Lah amal kan percuma. Amal gak bawa bisa gini. Allah memerintahkan kita beramal itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tuh kepingin tahu mana yang mau benar-benar beramal kepada Allah. Karena jenengan ini semua kan mestinya rumahnya bukan di sini. Rumah jenengan itu di mana mestinya? Di surga. Bapak jenengan Nabi Adam dulu aslinya orang mana?
bapak kula namanya Pak Adam niku asli bangun tapan mriku. Lho bukan. Bapak yang nomor 1 dulu dari mana? Nabi Adam sama Siti Hawa dari surga. Maka jenengan di sini cuma ngontrak. Jenengan di sini itu untuk sementara, bukan selamanya. Jenengan di sini itu cuma Allah kepingin tahu yang paling baik itu yang mana. Sing gelek sholat sunnah itu yang mana? Kalau wajib harus. Yang mana orang-orang yang memang benar-benar kepingin pulang ke rumahnya. Jenengan itu rumahnya di surga, Pak. Jadi tidak berdosa jenengan husnudzon. Insya Allah aku mulai nang surga maneh itu tidak dosa jenengan. Ojo ngene. Ya Allah, saya minta di surga yang pojok masih gedek gak apa-apa. Nggak ada apa gedek. Nggak ada gedek. Tahu gedek? Nggak ada gedek gitu. Di surga kalau gedek, wes aku nek gak mlebu surga gak apa-apa, pokoknya gak mlebu neraka. Ini lebih berat lagi. Berarti cangkruk di sirat ini, Om. Jangan pernah minta yang elek-elek sama Allah itu. Kalau minta sama Allah itu yang besar. Ya Allah, kalau di motor masih yo elek pun pokoknya saged mboten kudanan. Jaluk nang Allah kok begini. Ini perlu disuntik vaksin yang seperti ini. Sudah cepat. Nuwun sewu. Kalau minta sama Allah itu sing jangan sama Allah itu mintanya ndek-ndekan. Anda minta ke Allah bukan kejerakan. Khayal, fantasi itu kan gratis. Ya Allah, saya minta rumah yang lebih besar dari tempatnya Mas Nanang ini. Durung apa-apa wis gak kirane. Lu kan mintanya ke pangeran. Kenapa kalau minta ke Allah itu ndek-ndekan? Ya Allah, saya minta rumah yang 2 kali ini 1 aja ya Allah. Kuburan. Ya Allah, saya minta rumah yang wis cilik-cilik aja. Kenapa kalau minta yang cilik? Ya Allah, saya minta suami, ya Allah wis masih gak ganteng pokoknya ambekan. Ya Allah, saya minta pokoknya. Kalau minta sama Allah itu yang besar, ibu-ibu. Jelas ya? Ibu-ibu ini temenan tak? Jelas teman. Kalau sama minta sama Allah yang ya Allah, saya minta rizki yang besar. Ya Allah, saya minta rumah yang besar. Ya Allah, saya minta. Itu Allah senang yang begitu itu. Berarti jenengan tahu bahwa Allah itu bisa. Lah kalau jenengan minta ke Allah cilik-cilik, seakan-akan Allah itu bisa ngasih yang kecil. Padahal Allah bisa ngasih jenengan dunia saisine. Mudah buat Allah. Orang kafir aja dikasih. Orang kafir itu dikasih, apalagi yang solihah seperti panjenengan. Makanya jangan pernah suudzon ke Gusti, harus husnudzon. Aku diberi cobaan, aku husnudzon ke Gusti Allah. Pasti ada yang baik di sini. Pasti ada yang, saya punya konco, ada masalah rumah tangga, gegeran, tahu gegeran ya? Bermasalah sampai akhirnya cerai dia. Begitu cerai, terpaksa ditalak, dia langsung sujud syukur. Loh, padahal dia eman sampai bojone gimana? Dia sujud syukur. Tak pikir, loh kok sujud syukur ya apa sih? Cerai kok sujud syukur? Enggak. Saya syukuri nikmat Allah yang akan diberikan kepada saya setelah ini. Jadi Allah belum ganti, wis tak terima kasih dulu. Itu saja husnudzon nang Gusti. Dia bukan tenggelam dalam aku saya gak duwe bojo terus gelandong-gelandong nang pinggir rembong nangis, tidak. Begitu cerai, gak apa-apa guyu apa, ndak dosa guyu, gak apa-apa. Coplokan masker aja enak guyune. Aku mari pegatan langsung sujud syukur. Loh kok niki pegatan seneng? Bukan pegatannya, bukan cerainya yang saya seneng. Tapi aku husnudzon nang Allah bakal dapat yang istimewa setelah ini. Pasti. Kan belum. Kamu cerainya jam berapa? Jam 7. Aku sujud mulai mata cerai das mulai nang omah langsung sujud saya. Terima kasih ya Allah atas apa yang engkau berikan kepada saya setelah ini. Ambil nangis aku. Iso nangis tak takoni. Dan setelah itu memang benar hadirin. Rezekinya digetno sama Gusti Allah, diganti bojo yang luwih ayu, diberi keturunan yang lebih banyak dan lain sebagainya. Saya baru eling, tak kan eling ben matur suwun nang pangeran. Iya. Ternyata syukurmu ke Allah atas cobaan niku saiki dadi kayak gini. Tapi itu berat. Itu berat.
berat, tapi tetap harus husnudzon ke Gusti Allah. Understand? Nah, makanya saya ngajak semua yang hadir, kalau punya mindset atau cara berpikir nang Allah sing kurang apik, rubahlah mulai sekarang. Allah sudah mengatakan lewat Nabi Muhammad SAW, ana inda dhonni abdi bi falyadunna bima syaa. Saya ini tergantung hamba saya. Ya opo mikirin nang aku. Hamba saya itu, jenengan ini kan hambanya Allah. Ya. Katanya Nabi Muhammad dalam hadits qudsi rawahu Bukhari wa Muslim, Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, ana inda dhonni abdi bi falyadunna bi masya'a. Hambaku iki, katanya Allah, kalau menyangka bagaimana kepada saya akan datang kepada dia seperti yang dia sangkakan kepada saya. Jadi jenengan jangan pernah ada rasa husnudzon kepada Allah. Kena coba pasti apik mari ini. Itu repot, tapi perlu dicoba. At least you try, katanya Simpson begitu. The Simpson begitu ya. At least you try. Paling tidak cobaan dulu. Ada orang dikasih cobaan macam-macam, dari usahanya, dari macam-macam, dari anaknya, dari mantunya, dari morotuo, dari suaminya, dari istrinya, dari anaknya. Ya inilah hidup. Anda dicoba hanya di dunia saja. Nek lolos dari sini masuk kuburan enak dok sampai surga. Kalau tidak lolos dari sini gak enak sampai neraka. Tapi jenengan bukan potongannya orang ke neraka, bukan. Antum calon penghuni surga kabeh. Harus husnudzon ibu-ibu, mas-mas ya. Jenengan ini calon penghuni surga. Nggih napa nggih? Insyaallah nggih. Lho sing banteng gini. Insyaallah calon penghuni surga kabeh. Jangan gini. Ya mungkin nang neraka dilu. Cari sapa? Kenapa begitu? Kenapa kalau husnudzon ke Allah kok nanggung? Aku dosaku akeh. Lah Allah sudah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a kok. Yang perlu itu lakonan yang diperintah sama Allah. Ojo ngene, gak sembahyang, gak poso, insyaallah itu tidak boleh yang ini. Itu orang perlu divaksin banyu lombok. Ibadah enggak, sholat enggak, Ramadan enggak poso, Idul Fitri tok sholatnya. Ada orang lawang yang orang Malang seperti itu. Insya Allah di Jogja juga banyak. Tadinya Idul Fitri sembahyang ngarep dhewe, takbiran, buanter dhewe, tapi nek tohor gak sembahyang. Kalau ndak ibadah husnudzon nang surga ya itu tidak masuk akal. Perintahnya Allah lakonono sak kuate. Larangan Allah jauhilah sak kuate. Minta Allah kepada Allah husnul khotimah. Banyaklah sholawat kepada Kanjeng Nabi. Sisanya insya Allah pasrahkan kepada Rasul. Ya Rasul, aku njaluk syafaat. Insya Allah surga, ojo khawatir. 100% gitunya. Harus 100%. Walaupun kita ingat kalau pantas aku pribadi tanpa Rasul neraka. Tapi karena saya punya Nabi Muhammad yang sayangnya kepada saya seperti itu, aku insya Allah selamat mlebu surga. Apa dalilnya? Lah kan bisa jaluk dalil tadi. Apa dalilnya kalau saya harus yakin bahwa Rasul itu insya Allah akan menyelamatkan umatnya ke dalam surga? Surat Duha, jadi kan apa? Hafal Quran kabeh. Coba ya, Wad-duha wal laili idza. Hafal Quran. Ma wadda'aka rabbuka wa ma walal akhiratu khairul laka minal wala sawfa yu'tika rabbuka. Itu jenengan cekeli doa itu. Ayat itu jenengan cekeli. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Dan kelak saufa itu sesuatu yang sifatnya jauh ke depan. Sa itu sesuatu yang sifatnya dekat. Kala saya lamun. Tidak lama dia akan tahu. Tapi kalau dikatakan saufa ya lamun, nanti lama. Engkau suwe saufa. Kalau saufa itu bisa tempat kursi, tempat duduk, itu saufa. Kalau saufa itu apa? Sesuatu yang sifatnya akan datang tapi masih jauh. Itu dalam bahasa Arab seperti itu. Oke. Maka Nabi Muhammad dikatakan oleh Allah, wala saufa yu'tika, kelak engkau akan diberi oleh Allah. Yu'tika rabbuka fatardo, dan kamu pasti akan puas. Terus Gusti, seorang ahli tafsir dan takwil, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasul,
dan yang alimnya sahabat. Beliau itu mengatakan, iki loh ayat paling tak senengi di dalam Al-Quran. 6.000 ayat lebih di dalam Al-Quran. Yang paling saya suka siji. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Loh kok gak ayat-ayat sing dengar? Ayat nikah 3-4 kalau nggak bisa satu itu senengan arah-arah itu. Kenapa kok ndak ayat-ayat seperti ampunan? Kenapa kok ayatnya yang paling disenangi seorang ahli takwil? Takwil itu di atasnya tafsir. Kalau nafsirkan itu banyak orang bisa. Kalau takwil itu pilihan Allah. Saya beri contoh kehebatannya sahabat Abdullah bin Abbas, kehebatannya. Kan didoakan oleh Rasul SAW. Turun ayat ketika Rasul Fathu Makkah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana Ayat itu menunjukkan Rasul sudah Fathu Makkah, menang, orang Islam bisa balik ke Mekah, haji umroh bebas sampai sekarang. Islam sudah balik ke Mekah, Rasul sudah merebut Mekah tanpa perang, walaupun ada perang sedikit di ujung antara sahabat Khalid bin Walid dengan orang-orang Bani Bakar yang memang ruwet orang Bani Bakar itu tadi. Tapi tidak ada perang yang terlalu besar, semua takluk tanpa perang. Mekah sudah diambil lagi. Sahabat semuanya senang mendengar ayat ini. Ribuan sahabat itu sorak mendengar ayat ini. Alhamdulillah idza jaa nasrullah, kalau sudah datang pertolongan dari Allah, wal fath, dan dibuka Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu akan melihat orang-orang masuk Islam dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dan mintalah ampun kepada Allah karena Allah Maha ngampuni. Sahabat ribuan semua senang kecuali satu, sahabat Abdullah bin Abbas nangis. Lah orang tahu iki wong istimewa iki, kalau dia nangis berarti ada sesuatu. Sahabat Khulafa Ar-Rasyidin semuanya bergembira awalnya. Tanya ke sahabat Abdullah bin Abbas, "Lu jenengan kok nangis mendengar ayat ini? Bukankah ayat ini tentang kemenangan Islam? Bukankah ini Mekah sudah diambil? Kok jenengan nangis?" Sahabat Abdullah bin Abbas bilang apa? "Lu jenengan gak paham." "Lu kenapa?" "Ini tanda bahwa Rasul mau wafat." "Lu kok iso?" Pemahaman ke sana itu ya apa ceritanya? Itu namanya dari Gusti. Semua para sahabat senang karena Allah mengatakan Mekah wis konpek. Tapi sahabat Abdullah bin Abbas itu dapat takwil, bukan tafsir, dukure sehingga beliau mengatakan ini Rasul mau wafat. Baru para sahabat itu nangis karena mereka tuh tahu iki wong istimewa itu sahabat Abdullah bin Abbas. Dan benar 2 tahun setelah itu Rasulullah wafat. Itu saking hebatnya beliau. Lah orang yang sehebat Abdullah bin Abbas paling senang ayat apa? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Kelak engkau akan diberikan wahai Nabi Muhammad apapun yang engkau minta sampai engkau puas. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Iki loh ayat favorit saya. Kenapa? Karena artinya Rasul akan diberikan yang dia minta sampai dia puas. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, kamu tahu apa yang paling diinginkan Nabi Muhammad SAW? Para sahabat diam. Yang paling diinginkan Rasul satu, ojo ono umati mlebu neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan ada dari jenengan ini yang masuk neraka. Itu cita-citanya Rasul. Dan Allah sudah mengatakan, akan saya berikan permintaanmu sampai kamu puas wahai Nabi Muhammad. Sahabat Abdullah bin Abbas yang takwilnya josnya seperti itu mengatakan apa? Yang paling disenangi Rasul kalau umatnya wis mlebu surga kabeh. Jadi jenengan ini dijamin sama Nabi Muhammad SAW.